Shalom, selamat hari Minggu adik-adik kakak. Adik-adik sehat semua? Semoga semua pada sehat ya. Oh iya, hari ini kita kedatangan teman-teman baru loh di kelas kecil. Ada yang tahu nggak siapa aja? Kalau belum pada tahu, sekarang kita kenalan dulu ya. Ayo check this out. Nah, adik-adik sudah pada kenal kan ya? Yuk sekarang kita ucapin dulu nih sama teman-teman. Selamat datang di kelas kecil. Nah, oke, kita udah selesai kenalan. Sekarang, oh iya kakak lupa, kakak belum kenalan dulu ya. Adik-adik, nama kakak biasa dipanggil kakak Angel. Dan ada satu kakak lagi yang mengajar di kelas kecil, yaitu kakak Juli. Nah, hari ini kita akan mengenai firman Tuhan kita. Untuk itu, adik-adik siapin Alkitab, alat tulis, dan duduk yang manis karena kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hingga hari ini, Engkau memberikan kesehatan dan juga perlindungan, sehingga kami masih bisa beribadah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan serta memahaminya dengan baik. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang waktunya kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan kita hari ini dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Kita baca bareng-bareng ya. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang kisah seorang penabur. Adik-adik, ada yang udah pernah dengar ceritanya belum? Kalau udah ada, kita ingat-ingat ceritanya lagi ya. Kalau belum, nih kakak ceritain. Pada suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu ada banyak orang yang lewat di jalan itu dan menginjak benih itu, sehingga benih itu tidak dapat bertumbuh. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu.
memakan semua benih sampai habis dan tidak dapat berbuah. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak artinya? Arti dari benih yang jatuh di pinggir jalan dan kemudian dimakan oleh burung-burung. Ada yang tahu? Adik-adik, benih itu bisa diartikan sebagai firman Tuhan, dan tanah tempat kita menaburkan benih bisa diartikan sebagai hati kita. Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan kemudian datang burung memakannya, artinya firman Tuhan itu hanya didengar saja. Kita tidak memperhatikannya. Kemudian iblis datang lalu mengambil firman yang ada di hati kita. Nah, contohnya nih, saat Amang Pendeta, Inang Sintua, ataupun kakak guru sekolah minggu sedang menjelaskan mengenai firman Tuhan, adik-adik mendengar, tetapi tidak melihat dan tidak memperhatikannya dengan baik. Misalnya, adik-adik malah ngobrol dengan teman-teman, atau adik-adik malah main sambil ngedengerin firman Tuhan. Kemudian, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu kemudian benih itu tumbuh dan berbunga. Akan tetapi matahari mulai bersinar terik. Kemudian benih itu mulai menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Akhirnya benih tersebut benih yang ada di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar dan tidak mempelajarinya. Dan firman itu nggak dibaca lagi, melewat begitu aja. Kemudian datang iblis menjauhkan firman itu dari hati kakak ataupun hati adik-adik. Contohnya nih, buat adik-adik yang malas membaca Alkitabnya. Kalau ibadah udah selesai ataupun aktivitas udah selesai, udah Alkitabnya nggak dibaca lagi. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak berduri. Lalu benih tumbuh semakin besar. Kemudian semak duri itu juga semakin besar. Lalu semak duri itu menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengarkan, tapi adik-adik tidak percaya sama firman itu. Kemudian datanglah kekhawatiran menutupi firman yang ada di dalam hati kita. Contohnya nih, adik-adik takut akan hari esok. Misalnya, adik-adik punya tugas dari ibu guru, tapi tugas itu belum selesai karena adik-adik bingung mau ngerjainnya. Nah, adik-adik mulai merasa khawatir, takut, aduh gimana ya, aku takut dimarahin sama ibu guru, aduh aku takut nih belum beres. Adik-adik cukup percaya aja, adik-adik bisa mengerjakannya, kerjakan pelan-pelan saja. Pasti bisa. Begitu juga dengan firman Tuhan, kita harus selalu percaya apa yang kita baca, yang kita dengar dari firman Tuhan. Kemudian, sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur. Kemudian, benih itu tumbuh, lalu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih yang tumbuh di tanah yang baik adalah firman yang kita dengar, kita perhatikan, kita pelajari,
kita baca kembali, dan kita mempercayai firman itu. Contohnya nih, setelah pengajaran kita selesai, adik-adik baca ulang lagi nih isi firman Tuhan kita yang tadi. Kemudian, adik-adik juga selalu rajin membaca Alkitab setiap hari. Tidak usah banyak-banyak, cukup semampu adik-adik saja, tetapi lakukan setiap hari. Lalu yang terakhir, isi dari firman itu, apa yang diajarkan kepada kita lakukan dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang waktunya kita berdoa. Adik-adik, duduk yang manis, ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya biarlah firman-Mu itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Bantu kami agar selalu mengingat dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik selalu ingat ya, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan menanamkannya dalam hati kita, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, firman Tuhan itu bukan hanya untuk didengarkan dan bukan untuk hanya dilihat dan dibaca, tetapi untuk dilaksanakan dan dilakukan di dalam kehidupan kita. Oke? Nah, sekarang waktunya kita kembali beraktivitas sesuai dengan apa yang akan adik-adik lakukan. Oh iya, jangan lupa kerjain aktivitasnya ya. Kakak tungguin. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.